Kita cobain monitor OLED lagi. Gue ngerasa monitor OLED ini lebih nyaman dibanding yang kemarin udah pernah kita bahas yang ultra wide itu. Karena di monitor ini tuh nggak ada fitur yang harus ngeredupin layar ketika nampilin warna putih untuk bikin OLED-nya itu awet. MSI ini punya cara lain untuk bikin si OLED itu lebih awet. Jadi ini yang menarik menurut gue dan tetap mempertimbangkan kenyamanan kita sebagai penggunanya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut, langsung aja masuk ke video. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis. Jadi ini monitor namanya MSI MPG 321 URX QD OLED. Harganya di 24,5 jutaan. Dan kalau misalnya kita bandingin sama yang kemarin itu 45 inch, harganya di 26 juta. Kenapa beda tipis? Padahal 32 sama 45 itu kan jauh. Kalau kita lihat di 32 inch ini dia udah pakai 4K, sementara yang kemarin itu masih 1440. Dia masih 2K lah ya, QHD. Dan satu hal yang paling penting yang ngebedain monitor ini tuh OLED-nya udah next gen. Yang artinya tadi gue bilang salah satu keunggulannya itu dia nggak perlu redupin layarnya dia ketika nampilin warna putih yang banyak. Mereka tuh punya cara lain untuk bikin si OLED-nya ini tuh tahan dari burn-in. Nama yang mereka kasih itu adalah MSI OLED Care 2.0. Ada beberapa yang diatur di sini kayak taskbar detection, boundary detection, dan multi-logo detection. Hal-hal kecil yang dilakuin di monitor OLED sebagai tindakan preventif biar nggak burn-in emang beda-beda caranya. Cuman menurut gue ini yang paling oke dan kita juga dikasih opsi untuk nggak pakai fitur ini gitu. Karena sekecil apapun juga itu akan ganggu penglihatan sih menurut gue, kayak ada hal yang ngeganjel aja gitu. Dan yang paling penting dari fitur ini tuh dia ada heatsink. Jadi ini monitor udah nggak pakai fan lagi. Dan ini yang bikin desain itu bisa tipis, elegan, dan tetap dingin juga. Kalau kalian lihat secara visual ini monitor tuh emang udah cakep banget gitu dari desainnya. Dia three side bezel-less, untuk yang bawahnya ini lebih tipis daripada monitor biasanya ya. Warnanya juga ini abu-abu, logo MSI-nya kecil aja di sini jadi super clean. Belakangnya tetap dikasih aksen gaming dan ada RGB yang kita bisa atur lewat OSD-nya. Untuk setupnya di sini gue pakai bracket VESA 100x100 mm dan sebetulnya dia punya kaki yang udah cukup bagus. Gue suka, bukan V, jadi nggak makan tempat, dan ini udah full ergonomic, bisa tilt, head adjustment, rotate, dan swivel. Tombol OSD ada di bawah belakang sini, jadi secara estetika bagus dan kontrol juga enak. Settingan juga ini lengkap banget. By default monitor ini ada di premium color, yang warnanya sih kalau gue lihat ini vibrant banget dan terlalu kemerahan. Dan nanti kita akan kasih unjuk settingan terbaiknya itu kayak gimana. Soal port juga ini monitor lengkap banget. Sebetulnya skenario yang paling mantep itu kita manfaatin USB-C-nya dia sih. Karena itu udah bisa jadi display port, bisa power delivery untuk nge-charge laptop, dan sekaligus juga aktifin USB-A-nya dia. Cuma kalau misalnya kalian nggak ada USB-C, bisa pakai yang lain kayak DP-nya dia udah 1.4 dan HDMI udah 2.1. Layar 4K-nya ini tuh beneran kerasa tajam banget dan detail untuk gambar-gambar yang ditampilin. Refresh rate tuh di 240 Hz, super smooth, dan response time di 0,03 millisecond. Minim banget blurnya. Kalau kita lihat untuk main game kompetitif kayak Valorant, Apex Legends, dan The Finals, ini beneran kerasa banget kualitasnya itu beda dari monitor biasanya. Dan untuk dapetin experience yang megah ketika kita main game casual AAA juga ini akan puas banget. Warnanya tuh super ngepop ya, super bagus. Dan 4K juga mendukung. Nggak bisa dibohongin emang kualitasnya si third generation QD OLED ini. Dia pakai QD, artinya ada quantum dot di sini kayak MSI yang pernah kita bahas sebelumnya juga. Yang bikin warnanya itu jauh lebih luas dibanding panel sekelasnya dia nggak pakai quantum dot. Warna yang dihasilin itu beneran vibrance ya, dan apalagi ini OLED jadi hitamnya itu makin pekat. Dilihat dari sisi manapun juga ini kualitasnya sama. Dan kayak karakter Quantum Dot sebelumnya di IPS panel, dia coverage-nya itu juga luas. Sama halnya di sini mereka klaim itu ada di 99% DCI-P3. Hasil yang kita dapetin karena kita memang push-nya itu di sRGB sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi di sini kita bisa dapetin di 99,9% sRGB, 94,6% Adobe RGB, dan 97,9% DCI-P3. Gue coba untuk pakai preset lain di OSD-nya dia, warnanya itu emang jadi vibrance banget, udah lebih dari 100% sRGB. Gue yakin justru bikin liatnya tuh jadi sedikit aneh karena nggak kebiasa sih ya lebih tepatnya, dan ngerasa itu jadi nggak akurat. Karena ya emang bukan kebutuhannya juga. Jadi mau coverage yang seluas apapun, ujung-ujungnya kita juga pakai yang preset sRGB-nya aja karena kita nilai itu warna yang paling akurat.
Untuk akurasi warna di sini gue langsung tes aja di preset usernya dia. Secara bawaan ini sih nggak terlalu yang bagus banget gitu. Akurasi warna itu dapat di 2,93 delta I, dan untuk akurasi warna putih kita dapat di 5,22 delta I. Kenapa warnanya bisa kayak gini? Karena target gue itu ke sRGB, sementara ini monitor gue rasa tuh lebih dari sRGB ya gamut yang dipakai secara defaultnya dia. Makanya warna itu bisa lebar banget. Jadi gue langsung coba untuk pakai preset sRGB yang mereka udah kasih, dan ternyata beneran dapatnya jauh lebih bagus di 0,69 delta I untuk warna rata-ratanya. Gamanya juga ini cenderung lebih rapi dibanding yang tadi, cuma memang masih ada kendala di warna putihnya, akurasinya itu masih di angka 5 delta I. So, gue langsung coba aja untuk kalibrasi di preset sRGB karena ini yang terbaik menurut kita, dan hasilnya itu jauh lebih bagus, warna putih jauh lebih akurat di 0,28 delta I, dan untuk warna rata-rata kita dapat di 0,53 delta I. Gue ada tes juga untuk preset DCI-P3 yang mereka kasih, dan ini beneran bagus juga. Untuk warna rata-rata kita dapat di 0,65 delta I, dengan warna putihnya ini mirip-mirip ya, dia tuh kalau bawaannya nggak terlalu akurat di angka 5 delta I. Tapi ini jadi hal yang menarik banget, mereka itu kasih beberapa preset warna dan beneran itu berfungsi dengan baik gitu. Selama kita pakai monitor ini, yang pakai itu lebih ke Nino ya, karena untuk ngedit kurang lebih udah 1 bulan. Memang kerasa banget sih bedanya dari yang sebelumnya dia pakai 32 inch juga. Kerasa banget gitu bedanya dari produksi warna yang dihasilin sama si monitor ini. Kualitas gambarnya yang jauh lebih clean, lebih clear. Walaupun memang kendalanya itu ada di kepercayaan aja sih, yang udah biasanya ngeliat kayak gini warnanya, terus ngeliat yang sekarang tuh kayak awalnya emang se-vibrance ini gitu ya, sebagus ini warnanya. Jadi kita coba cross check lagi, dan ternyata ya memang harusnya segini warnanya. Cara ngecek kayak kemarin, selain kita pakai data color sih ya, kita coba langsung bandingin sama handphone masing-masing. Kendalanya itu HP gua sama Nino adalah iPhone XR yang kualitas layarnya juga masih belum yang bagus gitu ya. Tapi kita punya satu HP OLED juga, Android. Dan ternyata warna OLED monitor ini sama si HP itu nggak jauh beda. Jadi kita putusin untuk pakai settingan sRGB yang dia kasih untuk keperluan sosial media. Satu hal terakhir yang gue impress banget sama monitor ini tuh gimana MSI bisa nge-treat monitor OLED tahan dari burn-in. Dan bahkan mereka itu kasih jaminan kita garansi 3 tahun kalau monitor ini kenapa-napa ada burn-in OLED-nya itu bisa kita klaim. Ya ini monitor yang memang menurut gue tuh bagus banget secara kualitasnya dia, dan apa yang mereka tawarin itu sesuai dengan harganya, walaupun harganya 24,5 juta tapi itu masih reasonable menurut gue. Dan gue jadi semakin yakin juga ke depannya teknologi OLED itu akan semakin bagus dan mungkin bisa terhindar benar-benar dari masalah burn-in sih. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.